Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali di PA Anak. Kita akan mempelajari kelanjutan dari kisah umat Tuhan, yaitu di dalam kisah dari kitab Keluaran. Mari sebelum kita mendengarkan, kita sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti Tuhan, yang mengenal Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan yang membuat kami mengerti melalui firman yang dikotbahkan. Kami mohon Tuhan juga membuat kami mengenal Tuhan melalui pengertian yang kami peroleh. Dan biarlah melalui pengenalan akan Tuhan, kami juga menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang pakai kami, dari kami masih muda, sampai nanti kami menjadi orang-orang dewasa, bahkan sampai nanti kami tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Tuhan memanggil Musa, Musa kaget. Saya tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Saya kurang bisa bicara. Saya kurang pinter menyatakan kata-kata. Saya susah sekali. Maka setelah Musa bertemu Tuhan di dalam semak yang terbakar tapi tidak hangus, Musa menjadi sadar, oh ternyata Tuhan mau panggil saya. Tuhan mau saya melayani dia. Tuhan mau saya untuk menjadi hamba yang mengkhotbahkan apa yang Tuhan mau. Jadi mulai saat itu Musa sudah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mau Musa sembarangan bicara. Musa hanya boleh membicarakan apa yang Tuhan inginkan. Jadi Musa dilatih oleh Tuhan menjadi hamba yang menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau katakan belum tentu menyenangkan orang. Jadi dia pun harus belajar berani bicara biarpun orang tidak suka. Dan Tuhan utus dia, pergilah ke Firaun. Kamu beritahu Firaun, bebaskan umatku pergi. Israel adalah anakku yang sulung. Dan jika engkau tidak membebaskan anakku yang sulung, maka aku akan mematikan anakmu yang sulung. Nah, Tuhan sudah kasih peringatan. Tuhan mau mengatakan Israel milik Tuhan. Dan Firaun yang sudah memperbudak harus melepas mereka. Tuhan mau jadikan Israel umat. Mereka harus keluar dari Mesir. Dan mereka harus ada di tanah yang Tuhan mau. Tapi Firaun keras hati. Gak mau. Saya tidak mau bebaskan Israel. Saya tidak kenal Tuhan. Dan saya juga tidak mau membebaskan Israel. Maka Tuhan menyiapkan tulah. Apakah itu tulah? Tulah adalah cara Tuhan untuk menghukum Israel, menghukum Mesir, menghukum umat yang memberontak, menghukum siapapun yang dengan keras hati meninggalkan Tuhan. Wah, kalau begitu semua bisa kena tulah. Bisa. Israel bisa kena tulah. Mesir bisa kena tulah. Bangsa-bangsa bisa kena tulah. Wah, kalau begitu ngeri ya. Bagaimana kalau kena tulah? Dulu, zaman ketika Israel dipimpin Raja Daud, Israel pun pernah kena tulah. Karena Israel sombong, Israel jahat, dan Israel melakukan dosa. Jadi Tuhan tidak beda-bedakan. Kalau orang Mesir jahat, Tuhan kasih tulah. Kalau Israel jahat, oh enggak apa-apa, ini kan anakku, ini kan umatku. Umatku ya aku sayang, tidak usah dihukum. Tidak, Tuhan menghukum siapapun yang memberontak lawan dia. Jadi kalau sebuah bangsa jahat, lalu Tuhan kasih peringatan, tidak mau dengar. Tuhan kasih firman, tidak mau dengar, maka Tuhan akan berikan tulah. Nah, di dalam kitab Keluaran, bangsa yang dapat tulah dari Tuhan adalah Mesir. Tuhan memperingatkan, Firaun, bebaskan umatku pergi. Berikanlah izin supaya mereka beribadah kepadaku. Tetapi Firaun tidak mau dengar. Maka Tuhan menyiapkan pernyataan hukuman lewat tulah. Tuhan memanggil Musa dan Harun ketika Firaun sedang keluar ada di sungai Nil. Harun meletakkan tongkat. Dan karena Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk Harun letakkan tongkat di sungai Nil, maka Harun lakukan itu. Setelah Harun lakukan, seluruh sungai Nil berubah dari air menjadi darah. Oh kok bisa ya? Air kok bisa jadi darah? Ini apa ya? Ini satu tanda dari Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sifatnya mujizat. Ini tidak bisa dijelaskan memakai ilmu. Karena ini sesuatu yang Tuhan nyatakan. Dan belum ada ilmu zaman itu yang mengerti apa yang terjadi. Tetapi Firaun keras hati. Kenapa keras hati? Karena ketika dia lihat, wah air bisa berubah jadi darah. Air di sungai Nil jadi darah. Air di sumur jadi darah. Di mana-mana jadi darah. Lalu dia tanya sama pegawainya. Pegawaiku, ini apa ya? Ini dari Tuhan, Allahnya Musa ya? Lalu pegawai Firaun mengatakan, ini gampang. Kami juga bisa lakukan ini. Kami juga bisa buatnya. Ayo kami tunjukkan. Akhirnya pegawai-pegawai Firaun pun bisa merubah air menjadi darah. Nah, karena pegawai Firaun bisa ubah air jadi darah,
Firaun mulai menghina, oh kalau begini tidak ada yang hebat, pegawaiku juga bisa. Tapi air berubah jadi darah bikin semua orang Mesir kesulitan minum. Kami mau minum di mana ya? Gali-gali dari tanah cari air tetap tidak bisa dapat. Akhirnya selama 7 hari mereka menderita, sampai akhirnya sungainya pulih kembali. Mereka tetap keras hati. Oke, sungai sudah pulih, sekarang kami tetap keras hati. Tapi Tuhan hukum lagi. Tuhan berikan lagi tulah kedua. Ada katak di mana-mana. Lalu Firaun mengatakan, aduh kalau begini saya sangat menderita. Doalah kepada Tuhan supaya katak-katak itu dihentikan, dibuang, dikeluarkan, dibikin kembali sedikit. Nah, maka Musa doa kepada Tuhan dan Tuhan membuat seluruh katak menjadi mati, lalu menjadi tumpukan bangkai. Wah, orang Mesir percaya kalau jiwa manusia itu adalah jiwa yang diberikan oleh dewa yang mukanya katak. Jadi jiwa manusia ada kaitan dengan katak. Waduh, ngeri ya, masa jiwa manusia berkait dengan katak? Sekarang ada banyak katak busuk di Mesir. Tuhan mau mengatakan, kamu juga orang-orang Mesir punya hati yang busuk. Jika engkau keraskan hati, tidak mendengar Tuhan. Nah, tapi Firaun tetap keraskan hati. Akhirnya Tuhan berikan tulah yang ketiga. Tuhan kirim ada banyak serangga yang sangat mengganggu. Serangga yang lain dengan yang kita tahu. Ini serangga sangat menyiksa. Karena ini adalah serangga yang bisa masuk ke dalam kulit, lalu bisa buat luka dari dalam kulit. Ini bukan nyamuk biasa. Di Alkitab dibilang nyamuk, tetapi ini bahasa Indonesia untuk menjelaskan tentang banyak serangga. Waktu kita cari tahu dari bahasa asli, ini sebenarnya tulah apa ya? Ternyata bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani, cuma mengatakan ada begitu banyak binatang kecil-kecil yang tidak diketahui apa namanya. Nah, binatang apa ini? Ini binatang yang sering kali ada di Mesir, tetapi tidak pernah terlalu banyak. Kalau mereka menggigit, mereka akan menggigit dengan cara masuk ke dalam kulit. Jadi susah dikeluarkan, mirip kutu. Waduh, ini bikin orang Mesir sangat sengsara. Kenapa makhluk-makhluk begini begitu banyak ya? Tolong, stop, hentikan ini. Doa sama Tuhan supaya binatang-binatang ini hilang. Lalu Musa pun doa. Sudah mau dengar? Ternyata tidak. Mereka masih keras hati. Maka Tuhan kirim kembali ada tulah lalat. Begitu banyak di mana-mana. Sehingga mereka sangat terganggu. Mesir menjadi daerah jorok bukan main. Ini binatang yang kotor dan ada di mana-mana. Penyakit akan menular kemana-mana dan orang Mesir sangat sengsara. Kami baru kena binatang yang bisa hisap darah kami. Seperti kutu, makhluk-makhluk kecil yang mengganggu sekali waktu masuk ke kulit. Sekarang ada lagi lalat begitu banyak. Ini negara kena kutuk. Ini bangsa sangat-sangat ditekan. Oleh siapa ya? Akhirnya Firaun bilang ke Musa, Musa, oke, sekarang doa sama Tuhan supaya semua lalat ini pergi dan aku akan izinkan Israel pergi. Tapi setelah Musa doa dan setelah ada kelegaan, Firaun tetap keraskan hati. Maka Tuhan kasih tulah lagi. Setelah Tuhan ubah air menjadi darah. Setelah Tuhan berikan tulah katak. Setelah Tuhan berikan ada serangga. Setelah Tuhan berikan lalat pikat. Sekarang Tuhan hantam lagi dengan tulah yang berikut. Tuhan memberikan penyakit sampar. Penyakit sampar yang kena ke sapi. Waduh, orang Mesir sangat menderita. Dan mereka kaget. Wah, sapi bisa kena penyakit. Karena mereka percaya kalau mereka kena penyakit, mereka akan cari dewa sapi. Dewa sapi? Ya, dewa sapi ini namanya Apis. Mereka akan cari mana sapi yang bagus, yang kelihatan begitu sehat. Mereka akan katakan, nah ini dewa Apis. Lalu dewa itu akan ditaruh di satu tempat khusus. Kemudian orang Mesir yang sakit akan berdoa, oh dewa Apis, tolong kami sembuhkan. Sekarang seluruh sapi di Mesir kena penyakit sampar. Siapa yang bisa jadi dewa Apis? Orang Mesir cari satu-satu, ada sapi yang sehat? Nggak ada. Ada sapi yang bagus? Nggak ada. Ini banyak orang Mesir sakit. Ada yang sakit karena kena serangga yang menggigit ke bawah kulit. Ada yang sakit karena kena kotor, kena bakteri, kena kuman dari lalat-lalat yang begitu banyak. Mesir sudah begitu jorok, sudah begitu kasihan. Sekarang kita mau minta sembuh sama siapa? Sama dewa Apis. Tapi dewa Apisnya ternyata lagi sakit. Karena seluruh sapi kena penyakit sampar. Sudah sampai di situ? Belum. Israel masih ditekan, dipenjara, dijadikan budak sama Mesir. Mesir tidak mau lepas. Maka Tuhan berikan kembali tulah. Tuhan berikan penyakit kulit kepada orang-orang Mesir. Sudah kena serangga yang menggigit di bawah kulit, kena penyakit dari lalat. Akhirnya mereka semua jadi borok.
Banyak penyakit kulit di seluruh Mesir. Wah, mereka sangat menderita. Ini tulah yang mengerikan. Kami semua penyakitnya parah. Dan waktu kami mau berdoa ke dewa sapi, semua sapi sakit. Jadi sepertinya kalau sapi bisa bicara, sapi mau bilang, wah saya juga sakit, maaf nggak bisa tolong, aku juga ternyata kena sakit. Jadi penyakit sampar diteruskan dengan barah. Mereka sangat kesakitan. Jadi Tuhan sudah kasih tulah, sampai tulah yang keenam. Tuhan sudah berikan tulah pertama, yaitu air menjadi darah. Tuhan berikan tulah yang kedua, yaitu katak. Tuhan berikan tulah yang ketiga, yaitu serangga yang banyak menggigit di bawah kulit. Tuhan berikan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Tuhan berikan tulah yang kelima, seluruh sapi kena penyakit sampar. Tuhan berikan tulah yang keenam, seluruh manusia kulitnya kena penyakit. Sudah cukup? Ternyata belum. Mereka masih keraskan hati, maka Tuhan kasih tulah. Kali ini tulahnya adalah tulah yang bisa bikin wabah. Wabah apa? Wabah kelaparan. Tuhan kirim belalang banyak bukan main. Orang Mesir sedang lihat kulit mereka yang sakit. Orang Mesir sedang lihat sapi yang sakit. Sekarang mereka lihat ada seperti awan. Mereka kaget. Itu apa ya? Apakah itu badai padang gurun? Di mana ada angin tiup pasir sehingga seperti awan. Mereka lihat sepertinya bukan. Lalu awan makin mendekat, mereka lihat apakah itu awan hujan? Bukan, karena tempatnya bukan di langit, tetapi di tengah-tengah. Apa itu ya? Lalu mereka terus tunggu sampai awan itu mendekat. Ketika sudah dekat mereka kaget. Ternyata ini adalah belalang. Belalang begitu banyak, mereka sangat kaget. Wah, semua tempat penuh dengan belalang sampai cahaya matahari pun sulit masuk karena tertutup oleh belalang yang banyak. Belalang kalau sebanyak ini akan makan semua tanaman, semua hasil gandum, semua hasil makanan yang keluar dari tanah dimakan oleh belalang, dihabiskan oleh pasukan yang mengerikan ini. Anak-anak, dari dulu sampai sekarang, belalang sering ciptakan wabah kelaparan. Sampai sekarang pun bisa terjadi seperti itu. Kalau ada tempat yang sangat bergantung sama hasil dari tanah, seperti pertanian dan juga taman dan juga buah-buahan, begitu belalang menyerang, mereka akan sangat-sangat ketakutan. Karena berarti tidak ada makanan. Mereka mungkin akan kena kelaparan dalam jangka waktu sampai panen yang berikutnya. Lalu setelah belalang menghabisi, tanah menjadi kering karena tanaman mati. Begitu tanaman mati, tempat yang tadinya subur menjadi seperti padang gurun. Wah, ini mengerikan sekali. Maka orang Mesir sangat menderita, tapi mereka tetap keraskan hati. Maka Tuhan kirimkan ada hujan es dan juga ada hujan api seperti halilintar yang menghantam semua hal yang ada di dalam darat. Maka semuanya menjadi kacau, semuanya menjadi rusak. Orang Mesir ketakutan, kami begitu menderita. Bagaimana caranya kami bisa memohon? Yang bisa pulihkan siapa ya? Wah, di dalam pekerjaan Tuhan, mereka kena begitu banyak penyakit, mereka kena begitu banyak kesulitan, mereka kena begitu banyak penderitaan, sehingga mereka cari tahu bagaimana bisa pulihkan ini. Satu-satunya cara adalah mereka harus mengizinkan orang Israel pergi. Tetapi mereka tidak mau, mereka tetap keras hati, maka sudah kena berbagai jenis tulah. Sudah kena tulah pertama, yaitu air menjadi darah. Sudah kena tulah kedua, yaitu nyamuk dan serangga yang menggigit. Sudah kena tulah ketiga, yaitu lalat yang bikin penyakit dan kotoran. Sudah kena tulah yang keempat, yaitu penyakit yang kena pada sapi. Sudah kena tulah kelima, yaitu penyakit yang kena pada kulit manusia. Sudah kena demikian banyak tulah, mereka masih keras hati. Lalu mereka mau cari tahu, bagaimana bisa lepas? Oh, ada cara. Caranya apa? Kita doa ke Dewa Matahari. Karena kalau semua sudah kacau, satu-satunya yang bisa perbaiki adalah Dewa Matahari. Hanya Dewa Matahari yang bisa bikin panen tumbuh lagi. Setelah dihancurkan oleh hujan es dan juga petir dan api yang menyambar. Dan belalang yang sudah hancurkan. Kita sekarang memohon kepada Dewa Matahari. Ayo kita doa. Mari mohon kepada Dewa Matahari. Sudah mereka memohon, ternyata Tuhan kirim tulah yang ke-9. Setelah tulah yang ke-7, ada hujan es dan juga api. Lalu tulah yang ke-8, belalang yang banyak bukan main. Sekarang Tuhan kasih tulah ke-9, yaitu matahari tidak bisa bercahaya. Kenapa nggak bisa bercahaya? Apakah karena tertutup gerhana, karena bulan menutupi, atau ada awan pekat? Kita tidak tahu, Alkitab tidak beritahu. Tapi pada waktu itu, matahari tidak bersinar di Mesir.
Matahari gelap dan orang Mesir semua ketakutan. Kami bisa berdoa kepada Dewa Matahari. Tapi Dewa Matahari ternyata sekarang sedang mati, dihancurkan. Wah, ini bikin mereka makin takut. Maka di tengah ketakutan, mereka tidak punya pilihan selain minta Tuhan untuk mengampuni, dan Tuhan mengizinkan kalau orang Israel pergi. Jadi Firaun sangat bingung. Saya mau bebaskan Israel berarti saya kalah. Saya nggak mau kalah. Tapi Tuhan tahu, Tuhan akan menang. Maka Tuhan bilang ke Musa, Musa, siap-siap ya, engkau harus atur seluruh Israel untuk merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah adalah hari di mana engkau dibebaskan dari Mesir. Kamu tidak akan jadi budak. Kamu akan mendapatkan kebebasan. Kamu akan mendapatkan berkat jadi umat Tuhan. Pada waktu kamu pergi keluar dari Mesir, bawa roti yang tidak beragi supaya tidak cepat busuk. Kamu juga makan sayur pahit, lalu kamu siapkan binatang. Binatang untuk apa? Ini binatang korban Paskah. Aku akan berikan tulah terakhir, yaitu seluruh anak sulung akan mati. Hanya anak sulung dari rumah yang tembok di atas pintunya dicat oleh darah dari kambing atau domba yang ditentukan, maka mereka akan selamat. Yang lain semua akan mati. Nah, ini Israel belajar mengenal apa itu Paskah. Ini pertama kali mereka mengadakan Paskah. Maka mereka pilih harus cari kambing, harus cari domba yang bagus, yang umur 1 tahun. Lalu dikurung dan disiapkan selama waktu yang Tuhan tetapkan. Setelah waktu itu tiba, setelah belasan hari, mereka akan keluarkan kambing dan domba itu. Setelah itu mereka akan sembelih dan darahnya akan dioleskan. Wah, inilah tanda keselamatan. Jadi dari dulu Tuhan sudah berikan bahwa tanda keselamatan adalah darah yang tertumpah. Darah siapa? Darah binatang? Bukan. Binatang cuma simbol. Lalu darah siapa? Darah juru selamat yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Tuhan mengatakan, ayo orang Israel, seluruh keluarga pilih binatang yang bagus, kambing atau domba. Lalu kamu siapkan, kamu kurung dia, dan setelah itu kamu sembelih, dan nanti darahnya dioleskan di ambang pintu rumah. Maka setelah 9 tulah, setelah Tuhan hancurkan Mesir, dengan begitu bikin porak-poranda dan kacau, sekarang Tuhan siapkan hukuman terakhir. Sebenarnya dari dulu Tuhan sudah peringatkan, kalau engkau tidak dengar aku akan matikan anak sulungmu, hai Mesir. Tapi begitu Mesir berontak, Mesir tidak mau taat, Tuhan masih baik. Tuhan tidak hukum dulu anak-anak sulung Mesir. Tuhan ubah dulu air jadi darah. Ini peringatan pertama. Mau dengar? Saya sudah ubah air jadi darah ya. Mau dengar? Mereka sudah menderita, mereka tetap keraskan hati. Tuhan kirim katak. Sudah kirim katak jadi tulah yang kedua. Tuhan tanya lagi, masih mau berontak? Karena mau dengar aku atau masih mau berontak, mau keraskan hati? Mesti bilang mau keraskan hati. Tuhan kirim tulah yang ketiga. Tuhan kirim nyamuk dan serangga yang menggigit mereka. Tuhan tanya lagi, bagaimana? Mau bertobat? Mau bebaskan orang Israel? Mesir bilang tidak. Akhirnya Tuhan kirim yang keempat, lalat yang bikin penyakit di mana-mana termasuk di kulit. Sekarang sudah mau dengar atau masih keras? Masih keras. Tuhan kirim tulah yang kelima. Tuhan bikin seluruh binatang kena penyakit sampar. Sudah ya, menderita kan? Kamu sudah lihat dewamu pun tidak berdaya. Tidak bisa apa-apa karena dewa nggak ada. Orang Mesir bilang, oh dewa Apis tolong kami. Tapi dewa Apis nggak ada. Yang ada cuma sapi. Dan sapi tidak bisa jadi dewa. Sapi cuma bisa mu. Itu aja. Lalu Tuhan kasih tulah. Bikin sapi pun ternyata menjadi terkena penyakit. Nah, setelah sapi kena penyakit, giliran orang kena penyakit. Sudah orang kena penyakit, mereka tidak bisa berdoa kepada sapi karena sapi sudah kena tulah lebih dulu. Lalu Tuhan kirim bara dan juga api yang menghancurkan panen. Sebelumnya kulit orang Mesir kena penyakit. Lalu setelah itu belalang, kemudian kegelapan. Dan sekarang tulah yang terakhir. Nah, ini hari di mana orang Israel berdoa di rumah. Mereka merayakan Paskah karena mereka tahu tidak lama lagi Tuhan akan bebaskan mereka. Lalu pada waktu yang ditentukan, Tuhan kirimkan malaikat maut turun dari surga. Lalu mulai menjelajah di tanah Mesir. Dia masuk ke rumah satu-satu dan dia matikan anak-anak sulung. Anak sulung dari Mesir semua mati. Di seluruh rumah tidak ada yang tidak ada kematian. Bayangkan ya, seluruh negara tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Ngeri sekali.
Di semua rumah ada kedukaan. Oh, anakku mati. Tetangganya bilang, sama, anakku juga mati. Tetangga sebelah lagi, sama, anakku juga mati. Seluruh negeri menangis. Tapi di tengah-tengah Israel, semuanya hidup. Kenapa bisa hidup? Karena Tuhan tidak membunuh mereka. Kenapa Tuhan tidak mematikan? Karena ada tanda darah yang dioleskan. Darah apa ini? Darah kambing, darah domba yang menjadi binatang penebus yang membuat murka Tuhan tidak kena kepada orang-orang itu. Ini gambaran yang indah sekali. Gambaran yang bagus tentang keselamatan. Kita harusnya dihukum. Kalau kita bilang, wah Mesir jahat ya, keras hati. Kita juga jahat. Kita juga keras hati. Kita juga sering kali memberontak. Jadi kalau kita mengatakan Mesir jahat, kita juga jahat. Mesir keras hati, kita juga keras hati. Firaun tidak mau dengar Tuhan, kita juga tidak mau dengar Tuhan. Firaun melawan Tuhan, kita juga melawan Tuhan. Wah, kalau begitu kita harusnya dihukum? Iya. Harusnya Israel dihukum? Iya. Mesir menyembah berhala, Israel juga menyembah berhala waktu mereka belum dapat pengertian dari Tuhan. Mesir berlaku keras dan menindas Israel. Tapi kalau Israel jadi bangsa yang besar, mereka juga akan menindas bangsa lain. Mesir berlaku tidak adil kepada Israel, tetapi Israel juga bisa berlaku tidak adil kepada bangsa lain. Wah, ini berarti semua bangsa sebenarnya sudah berdosa. Israel berdosa, Mesir berdosa, Babel berdosa, semua bangsa dari zaman dulu berdosa. Daerah suku-suku dan bangsa Ugaritik berdosa. Daerah-daerah suku-suku dan bangsa-bangsa di Syria, di Palestina, Israel, Mesir, di Babel, di Asia Minor, di mana-mana, semua sudah berdosa. Dan karena semua sudah berdosa, sebenarnya tidak ada bangsa yang bisa luput dari hukuman Tuhan. Nah, maka kitab Keluaran memberitahukan kepada kita bahwa Mesir adalah bangsa yang sama jahatnya dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain sebenarnya diwakilkan oleh Mesir. Bangsa lain tidak mau menyembah Tuhan, contohnya adalah Mesir. Sama seperti Mesir, bangsa lain juga tidak menyembah Tuhan. Bagaimana dengan Israel? Sebenarnya sama. Wah, kalau begitu, kenapa Tuhan bisa mencintai Israel? Tuhan mencintai Israel karena dia mau mencintai, bukan karena Israelnya bagus. Nah, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan Ishak dan Yakub, dan dia akan tepati janjinya. Tuhan mencintai Israel karena Tuhan mau memilih untuk mencintai Israel. Apakah Israel bagus? Bukan karena bagus. Apakah Israel lebih hebat dari bangsa lain? Tidak. Apakah karena bangsa Israel lebih besar dari bangsa lain? Tidak. Bahkan dikatakan mereka adalah bangsa yang lebih kecil dari yang lain. Apakah bangsa Israel dipilih karena baik? Tidak. Israel juga memberontak. Lalu kenapa Tuhan mau pilih? Karena Tuhan mencintai bangsa Israel. Apa alasan Tuhan mencintai? Alasannya ada pada diri Tuhan sendiri. Sama, waktu Tuhan mencintai kita, Tuhan mencintai saya, Tuhan mencintai kamu. Waktu Tuhan mencintai kamu bukan karena kamu baik, tapi karena Tuhan mau memilih untuk mencintaimu. Jadi kita nggak bisa sombong. Kita nggak bisa bilang, ada orang nggak Kristen, nggak percaya Tuhan, hidupnya jahat. Tapi kalau dipikir-pikir, kita juga kalau tidak kenal Tuhan, hidupnya akan jahat. Malah mungkin lebih jahat. Jadi kita mulai rendah hati, kita mulai tunduk, lalu mengatakan, oh Tuhan, hanya karena Engkau mencintai, maka saya bisa menjadi milikmu. Nah, maka Tuhan sudah hancurkan dengan 9 tulah. Dan tulah yang terakhir membuat Firaun sangat sedih. Anaknya yang sulung mati. Waduh, dia mau berdoa kepada siapa? Dewa-dewa sudah dihancurkan oleh Tuhan. Karena memang tidak ada dewa-dewa. Maka Firaun berkata kepada Musa, silakan, cepat bawa pergi umat ini. Sangat-sangat sedih hati Firaun. Lalu seluruh Mesir juga sudah tidak tahan. Sudah, Israel pergi saja, supaya kami bisa bebas dari tulah-tulah ini. Maka ketika Israel akan pergi, seluruh Mesir langsung kasih hadiah ke Israel. Wah, ini mirip Israel menghancurkan Mesir. Di zaman dulu, kerajaan yang kuat melawan kerajaan lemah. Lalu ketika kerajaan lemah itu dikalahkan, kerajaan yang lemah kasih hadiah ke yang kuat. Tapi di dalam kitab Keluaran, yang kuat itu Mesir malah kasih hadiah ke Israel. Seolah-olah Israel baru menang perang. Oh Israel, kamu silakan terima pemberian. Silakan keluar dari negeri kami. Tolong kasihani kami. Doa kepada Tuhan supaya kami tidak kena tulah lagi. Ini ada hadiah. Mereka kasih hadiah, mereka kasih pemberian banyak, bukan main. Lalu semua orang Israel terima hadiah itu. Wah, mereka jadi kaya.
Tapi ternyata ini kaya bukan untuk diri, karena mereka akan berikan untuk persembahan untuk membangun bait suci. Nanti di padang gurun membangun kemah suci. Nah, maka mereka keluar dari Mesir. Waktu itu ada 600.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Mereka keluar dan mereka berbaris seperti pasukan tentara. Dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui wakilnya yaitu Musa. Lalu ketika mereka akan berangkat, Tuhan memberikan ada kehangatan di tengah-tengah mereka kalau malam hari. Ini kehangatan dari mana? Dari penyertaan Tuhan. Anak-anak di padang gurun itu kalau siang panas bukan main, orang bisa mati kepanasan. Tapi kalau malam dingin bukan main, orang bisa mati kedinginan. Jadi padang gurun tempat yang sangat sulit. Yang tidak tahan panas, tidak bisa di padang gurun. Yang tidak tahan dingin, juga nggak bisa di padang gurun. Kalau ada orang bilang, cocok saya di padang gurun karena saya senang panas. Iya, kalau siang panas bukan main. Yang senang panas pun setengah mati. Tapi kalau sudah dingin, malam dinginnya bukan main. Sehingga orang menggigil dan mati kedinginan karena suhu yang ekstrim sekali. Jadi kalau Israel jalan di padang gurun di tengah malam, mereka pasti mati kedinginan. Tapi Tuhan mengirimkan anugerah. Mereka tetap dapat kehangatan. Dari mana? Di dalam penglihatan mereka. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan sedang memberkati dengan adanya tiang api memimpin. Tiang api memimpin. Tiang api bentuknya seperti apa? Alkitab mencatat seperti ada sulu yang besar sekali. Seperti obor besar yang memimpin mereka. Apakah ini sesuatu yang Tuhan buat supaya orang kagum kepada Tuhan? Bukan. Ini sesuatu yang Tuhan buat supaya Israel tidak tersesat dan Israel punya pelindung. Tuhan mau mengatakan, aku melindungi engkau dari dinginnya malam. Lalu ketika siang, Tuhan mengizinkan mereka tetap teduh. Karena dari cahaya matahari tidak langsung kena mereka. Karena seperti ada yang menutupi mereka, yaitu tiang awan dari Tuhan. Maka siang hari, Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang awan. Malam hari, Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang api. Tuhan bisa menyertai bangsa yang besar dengan cara seperti ini. Sebenarnya semua bangsa itu Tuhan yang pelihara. Indonesia siapa yang pelihara? Tuhan. Amerika siapa yang pelihara? Tuhan. Israel siapa yang pelihara? Juga Tuhan. Maka jangan ada bangsa yang jahat kepada bangsa yang lain. Karena Tuhan adalah yang jaga setiap bangsa. Nah, Israel dijaga dengan cara yang unik. Di padang gurun mereka tidak mungkin ada kota. Mereka tidak bisa bikin kebudayaan yang membuat mereka bisa hidup baik. Tapi Tuhan menyertai mereka. Tidak ada kebudayaan, tapi ada tiang awan dan tiang api. Tidak ada kota, tidak ada rumah, tapi ada tiang awan dan tiang api. Maka mereka berangkat, pasukan yang besar, keluar dari Mesir, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tetapi heran, Tuhan pimpin mereka bergerak dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dari Mesir ke Kanaan itu berarti bergerak dari barat menuju ke timur. Mereka pergi berjalan ke timur, tapi Tuhan arahkan mereka bukan ke timur, tetapi timur lebih ke arah utara. Jadi Tuhan mau mereka bergerak ke atas, ke timur laut. Tuhan tidak arahkan mereka berjalan ke tenggara. Jadi ke atas. Loh, kenapa ke atas ya? Karena kalau ke atas mereka akan terhalang oleh laut. Apakah mereka salah jalan? Waktu mereka jalan, mereka bingung. Yang ngerti mulai sadar, ini kita jalan menuju laut. Tapi mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Mereka dipimpin oleh Musa. Mereka percaya. Mereka jalan. Lalu orang-orang Mesir, ketika mereka sadar orang Israel sudah pergi, baru ingat. Kami tidak punya tenaga kerja. Ini banyak bangunan belum selesai. Banyak bangunan hebat, piramid, dan semua bangunan-bangunan yang megah dari zaman dulu. Perlu dijaga. Maka perlu ada orang Israel. Nah, itu sebabnya mereka sangat-sangat sedih. Mereka sangat-sangat tidak terima Israel sudah keluar. Akhirnya banyak orang mendesak Firaun. Firaun, tangkap mereka kembali. Panggil mereka. Hancurkan Musa. Hancurkan orang-orang yang memimpin. Lalu bawa seluruh tenaga kerja itu kembali. Kita perlu membangun. Mesir akan hancur kalau tidak ada mereka. Oke. Firaun pun marah. Dia langsung kirimkan seluruh pasukan. Dia sendiri pimpin. Seluruh pasukan berkuda dengan kereta besi. Mereka pergi mau menyerang Musa dan Israel. Mereka berjalan, tapi Tuhan menghalang mereka sehingga mereka lama sampai pada Israel. Tuhan menghalang mereka dalam bentuk awan, sehingga ketika mereka mau menyerang, mereka tidak bisa lihat karena kabut yang pekat. Dan Tuhan seperti bikin ada api di tengah Israel dan mereka. Sehingga waktu mereka mau menyeberang, seperti ada bencana, ada halilintar menyambar dan juga api membakar.
membuat mereka tidak bisa berjalan terus. Lalu ketika Israel tahu orang Mesir mengejar, mereka ada di belakang. Mereka begitu ketakutan dan mereka percepat langkah. Tapi ternyata di depan itu laut. Wah, semua orang Israel kaget. Ternyata kita jalannya ke laut. Ternyata kita salah jalan. Sudah nggak bisa balik karena kalau balik ada Mesir di belakang. Orang Mesir makin dekat dan orang Israel sepertinya akan dimatikan. Maka mereka teriak, Musa, ini gimana? Masa kami dibawa ke sini supaya mati di sini? Apa nggak ada kuburan di Mesir? Makanya kita dibawa ke sini. Tapi Musa mengatakan, tunggu, Tuhan akan mengerjakan hal yang kamu tidak sangka. Maka satu malam Musa terus angkat tongkatnya. Dan Tuhan kirim angin. Makin lama angin makin besar, makin besar, makin besar. Lalu pada waktu yang Tuhan tentukan, akhirnya seluruh awan yang menghalangi Mesir hilang. Dan seluruh api yang tadinya membatasi Mesir, yang membakar, mungkin membakar hutan atau apapun yang bikin Mesir tidak bisa tembus, mulai padam. Dan setelah padam, akhirnya orang Mesir lewat dan mau mendekat ke Israel. Pada waktu yang sama Tuhan tiupkan angin yang keras, mulai membelah lautan. Maka Laut Merah terbelah. Semua orang Israel kaget. Wah, laut bisa terbelah. Tuhan kerjakan mujizat yang hebat sekali. Apa sih tanda mujizat ini? Tanda bahwa Tuhan Allah Israel adalah sang pencipta. Karena di dalam kisah penciptaan pun Tuhan menghancurkan lautan purba, menyingkirkannya untuk membentuk daratan. Sekarang Tuhan menyingkirkan lautan untuk membentuk daratan. Orang Israel bisa jalan di tengah-tengah tanah yang kering. Di samping kiri mereka dan di samping kanan mereka ada tembok air yang dipecah oleh angin. Wah, mereka kagum sekali. Lalu mereka jalan di tempat yang kering sampai mereka bisa menyeberang. Mulai dari orang-orang yang tua, laki-laki dan perempuan, kemudian orang-orang muda, lalu semua tentara-tentara Israel yang badannya tegap, yang menjaga di paling belakang. Mereka menutup jalan, mereka menjadi ekor dari pasukan untuk mencegah Mesir menyerang. Tapi begitu mereka sudah lewat, Mesir mau ikut-ikutan lewat di tanah kering. Tuhan hentikan angin yang memecah lautan. Lalu laut menutup kembali. Dan seluruh orang Mesir mati di tengah-tengah laut. Wah, ini satu tanda yang ajaib bukan main. Tuhan mau mengatakan kalau aku memilih umatku, aku akan melindungi mereka. Siapa menghancurkan umatku akan aku hancurkan. Dan di sini Tuhan memberikan perbedaan. Tidak ada orang yang bisa menyeberang dari tempat yang binasa ke tempat yang diselamatkan kecuali dari Tuhan. Makanya ada yang namanya baptisan. Baptisan itu apa? Baptisan dari Roh Kudus. Itu tanda bahwa hanya kalau Roh Kudus membaptis kita, waktu kita percaya, baru kita bisa berpindah dari menjadi musuh Tuhan, menjadi anak Tuhan. Dari melawan Tuhan, menjadi cinta Tuhan. Kapan sih kita dibaptis? Ini bukan baptis air, tapi baptis di dalam Roh Kudus. Kapan kita dibaptis? Di dalam surat Efesus dikatakan, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus. Itulah saat kita dibaptis. Kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Bisakah orang pindah sendiri? Enggak bisa pindah sendiri. Dan ini yang Tuhan tunjukkan. Maka Israel menyeberang di tanah kering, orang Mesir mati waktu mencoba. Mereka langsung memuji Tuhan. Miriam memimpin para perempuan menyanyi, dan mereka menyanyikan lagu yang memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang besar. Seluruh musuh Tuhan dihancurkan. Nah, inilah yang diceritakan di dalam bagian awal dari kitab Keluaran mengenai bebasnya Israel. Lalu setelah itu, bagian kedua dari kitab Keluaran bercerita tentang pembangunan kemah suci. Kemah suci itu apa? Kemah suci sangat penting karena kemah suci menyatakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah Israel. Nah, PA kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan ketika Tuhan memerintahkan Musa membangun kemah suci. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dapat menjadi umat-Mu. Dan kami mengagumi cara Tuhan memimpin umat-Mu dari zaman yang kuno sampai sekarang. Pimpinlah kami juga seperti Tuhan memimpin Israel. Berikan kami hati yang taat kepadamu, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, sampai di sini PA anak kita pada hari ini. Sampai jumpa di PA anak yang berikutnya. Tuhan memberkati anak-anak sekalian.